dengarkan saudara. Dunia boleh berkata engkau adalah generasi Z. Tapi dengarkan baik-baik. Generasimu adalah generasi yang akan menyambut Yesus di awan-awan. Bukan generasinya Musa. Bukan generasinya Abraham. Bukan generasinya Petrus, Paulus. Mereka sedang jadi saksi di awan-awan menonton saudara dan saya. Dunia boleh berkata kau generasi Z. Tapi dengarkan baik-baik. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan, Dia sedang persiapkan umatnya yang militan. Dia sedang persiapkan umatnya seperti mempelai yang tidak bercacat celah di hadapannya. Tapi engkau mungkin berkata, aku sudah terlalu dalam jatuh. Setelah selama 3 hari 2 malam berkata, kalau engkau jatuh bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Hari ini tidak ada tempat untuk kita cengeng. Hari ini tidak ada tempat untuk kita berpangku tangan. Hari ini tidak ada tempat berkata, you turning back. Kau lihat ke belakang. Kenapa lagu ini adalah lagu yang begitu mendunia. Seluruh dunia menyanyikan lagu ini. Tahu lagu ini? Tulisannya tolong keluarkan. Lagu ini lahir dari mana? Ini lagu lahir dari sebuah penderitaan yang begitu luar biasa. Sebuah lagu hari ini orang bisa pakai AI untuk buat lagu. Tapi tidak ada nyawanya. Tidak ada kedalamannya. Kenapa lagu itu hanya keluar 1 musim, kemudian hilang dan tidak dinyanyikan lagi? Karena tidak keluar dari sebuah kehidupan. Lagu ini lahir dari desa namanya Desa Assam di India. Ada misionari yang datang di abad 18 pergi ke kota Desa Assam di India. Dan daerah itu adalah daerah kanibal. Bahkan pajangan di depan rumahnya adalah tengkorak demi tengkorak disusun teratur di depan rumahnya. Kenapa? Seorang laki kalau dia bisa menggal kepala musuhnya, dia memiliki kehormatan yang lebih besar. Semakin banyak kepala tengkorak di depan rumahnya, semakin orang laki ini semakin orang hebat. Dia bisa ketaklukkan, kalahkan berkali-kali musuhnya. Dan misionari ini masuk ke desa Assam ini. Dan dia nginjil. Tadi dengar khotbahnya, iman dan kasih. Dan tiba-tiba pada saat dia masuk di tempat suku kanibal itu, dia membawa Injil. 1 keluarga bertobat. Kemudian 2 keluarga bertobat. Kemudian ada orang mulai banyak yang bertobat di dalam satu suku itu. Dan kepala suku ini marah sekali. Karena dia kepala suku, dia sangat dihormati di kaumnya. Panggil orang yang pertama kali bertobat itu. Karena misioner ini sudah pulang. Keluarga yang pertama kali bertobat untuk maju. Untuk kita bawa pengadilan di tengah-tengah masyarakat. Dibawa tengah. Dan kepala suku berkata kepada mereka, dengarkan baik-baik engkau, kaum dan sukuku. Lihat apa yang dilakukan orang ini. Dia bawa Yesus masuk di tengah-tengah kita. Kemudian dia berkata kepada bapak yang punya 2 anak dan 1 istri. Putuskan hari ini. Kalau engkau tetap berkata, tidak mau tinggalkan Yesus, saya penggal kepala istrimu. Dan dia ucapkan satu kata, I have decided to follow Jesus. Kata-kata ini keluar dari mulut bapak yang baru bertobat. Keluarga baru yang pertama kali bertobat. Kata-kata itu keluar. Kepala suku ini marah. Parang, gas. Istrinya mati. Anaknya menjerit melihat mamahnya meninggal. Dan dia berkata lagi, aku beri kesempatan kau yang kedua kali. Kalau enggak kedua anakmu mati ditombak semua. Dan bapak ini berkata, the cross before me, the world behind me. The cross before me, salib di depan,
dunia di belakang. Tambah marah ini kepala suku. Ambil tombak, jam mati. Ini bapak bukan tidak punya perasaan. Dia lihat itu. Saya dengar bapak, Pak, mana mungkin kita bisa seperti bapak ini. Dengarkan bapak. Kekuatan yang dari surga yang memampukan dia. Kuasa yang bekerja di dalam dirimu. Yang kata kitab Efesus 3:20. Yang bekerja melampaui segala apa yang kau pikirkan. Dan yang kau bayangkan. Yang membuat kau mampu itu semua. Kepala langsung tambah marah. Dia berkata, dengar baik-baik. Kekristenan tidak picisan. Kekristenan tidak murahan. Tidak ada yang namanya gospel apa itu. Progresif. Murahan sekali itu. Dia bayar. Kepala suku tambah marah berkata, apa yang kau mau tujuan? Sangkali Yesusmu. Kalau enggak kau seperti istri dan kedua anakmu. Walau sendiri tetap ku ikut. Marah saudara. Ambil tombak kepala suku diambil, dihajar, dihujam. Makanya lagu ini dari abad ke abad dinyanyikan. Lahir dari mana? Kehidupan. Tadi Davis ngomong, ini Davis itu anak saya. Tidak ada yang namanya fearless. Orang tidak punya rasa takut itu gak ada. Adanya apa? Fear not. Jangan takut. Tuhanmu pernah ketakutan di Taman Getsemani. Peluhnya berubah jadi darah. Pribadi Yesus yang adalah Tuhan, yang jadi manusia, pernah peluhnya berubah jadi darah. Ketakutan begitu luar biasa. Tapi kasih itu mengalahkan ketakutan. Dan dia berkata ditombak saudara. Dan dia mati. Tiba-tiba kepala suku itu pulang kamar. Dan dia merenung. Kok ada orang demi satu nama Yesus. Dan tidak bisa bertahan dan kehilangan istrinya. Kehilangan anaknya. Dan kehilangan nyawanya. Dia masuk ke rumahnya. Dia buka. Dia temukan Alkitab. Dia baca. Dan kepala suku ini bertobat. Dia kumpulkan semua sukunya. Tidak ada kuasa yang membuat orang bisa bertahan di titik paling rendah. Melihat istrinya, melihat kedua anaknya mati. Kecuali kuasa itu dikaruniakan dari atas yang bisa turun dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Dia suruh semua sukunya bertobat jadi Kristen semua. Dan hari ini di Assam, di India, satu kota di desa itu 99% Kristen semua. Generasi muda, jangan dengarkan Injil yang picisan. Jangan dengarkan Injil yang progresif. Dengarkan Injil kebenaran. Ada salib yang kau perlu pikul. Ada harga yang kau bayar untuk mengikuti Yesus. Mari yang kata ini. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning keputusan
Saya tantang saudara ini, kau tidak memberikan nyawamu. Tapi saya tantang saudara hari ini, kau masih terikat dengan rokok terutama. Dengar baik-baik. Kalau kau tidak buang itu, suatu kali akan jadi jerat dan itu membunuh engkau. Kau masih hidup dengan seenaknya sendiri kekristenanmu. Saya gak akan tonton maju gitu, saya belum khotbah. Tapi saya mau ngomong sama kalian, hidup bukan mainan. Dengar, buat acara ini tidak murah. Saya tidak minta 1 rupiah pun dari saudara. Gereja ini korban, jemaat ini korban untuk acara ini. Kalau saya sebut angkanya, kamu akan bertanya, kok mau Pak? Bapak keluarkan duit seperti itu, jemaat ini. Karena buat kami, hidupmu lebih bernilai daripada uang. Dengar, kau masih main-main. Saya nanya sendiri, gak murah. Kami lihat hidupmu lebih berharga. Kau masih main-main sendiri. Sembarangan ikut acara ini. Dengar, saya keras, tahun depan lihat Bapak. Ini bukan mutiara untuk dibuang ke babi. Ini untuk orang yang bisa menghargai. Alkitab berkata, jangan buang mutiara kepada babi. Saya tidak pernah berkata kalian babi. Tapi kalau engkau tetap hidup dengan hidupmu yang lama dan semaumu sendiri, Tuhan akan berkata babi kamu. Hari ini tentukan. Kamu boleh tipu panitia. Kau boleh bermain-main di hotel. Dengar ya Bapak. Ada orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh di sini. Segelintir orang, dengarkan Bapak kamu. Kamu yang ada kamu nginjakkan kaki ini. Kami bayar semuanya untuk kamu. Kami akan minta ke surga. Saya pernah minta duit dari kalian. Maaf, gereja di Jakarta dengan uang ratusan miliar. Pernah kami ceritain tentang apa yang kami buat youth conference. Bapak, benefitmu datangkan mereka apa? Gak ada. Keuntunganmu apa? Apakah kamu buat gereja di kota-kota mereka? Tidak. Keuntunganmu apa? Secara manusia gak kelihatan. Tapi secara roh, buat saya, hidup mereka yang diubahkan dan jadi radikal dan militan, itu yang lebih berharga. Satu kali ada seorang hamba Tuhan bernama David Wilkerson. Dan dia berkata, masuk sebuah geng, kalau nggak di New York, di LA. Silakan saudara duduk di dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. Gak ada yang buka HP, tolong lampunya dinyalakan. Gak ada yang main-main. Hari itu dia datang, David Wilkerson masuk ke dalam geng. Dan pada saat dia masuk di geng di tengah di New York atau di LA waktu itu, dia ketemu dengan orang bernama Nicky Cruz, kepala geng di situ. Dan David Wilkerson buat ibadah outreach, pelayanan untuk menjangkau jiwa. Dan Nicky Cruz, kepala geng di tempat gangster itu, berkata, aku benci dengan pendeta ini. Kenapa dia buat KKR di tempat kami, para gangster, para kartel yang sedang narkoba dan semuanya. Apa gak ada tempat lain? Pendeta ini sedang khotbah di tempat kumuh gelandangan, seperti tempatnya Mike Tyson, Brooklyn, di tempat orang bunuh, ngedrak, fly orang di jalan mati itu dengan suntikan di mana-mana di jalan-jalan. Dan
Dan Nicky Cruz, kepala geng itu, datangi pendeta David Wilkerson yang seorang nabi. Ditampar. Bam! Pendeta yang ditampar. Dan David Wilkerson berkata di tengah khotbah, ditampar. Dan David berkata, Tuhan Yesus mencintaimu dan tetap mencintaimu. 1 bulan kemudian, David Wilkerson khotbah lagi di daerah Kumuh. Si Nicky Cruz, kepala geng, tambah marah. Ini orang pendeta gila, tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, tetap nekat. Maunya apa dia? Dia di tengah ibadah, dia lari ke depan, dia naik ke atas, ngomong, David, kamu bisa berhenti gak? Kalau enggak aku cincang tubuhmu, aku potong-potong semuamu, aku mutilasi kamu David Wilkerson, aku mutilasi kamu. Dan David Wilkerson seorang opa yang tua, dia tatap wajah Nicky Cruz, dia lihat wajahnya. Sampai seluruh selku, sampai seluruh darahku, sampai seluruh dagingku, kalau engkau mutilasi, tetap akan berkata, Tuhan Yesus mencintaimu. Si Nicky Cruz marah, digampar lagi. Dia pergi. 2 bulan kemudian, David Wilkerson buat lagi, saudara. KKR lebih besar lagi di daerah itu. Dan Nicky Cruz sudah ngomong kepada semua anak-anak gengnya, kita habis itu ibadah KKR itu. Dan tiba-tiba dia sudah kerahkan semua anak buahnya ngepung daerah itu. Si Nicky Cruz naik ke mimbar. Dia temui David Wilkerson. Kamu mau apa? Dan David Wilkerson, dia ambil kantong persembahan. Punya kantong persembahan? Tolong kantong persembahannya bawa sini itu. Dia ambil kantong persembahan. Dan kemudian David Wilkerson berkata kepada Nicky Cruz, kamu mau gak melayani? Lain apa? Ini sambil marah nih. Tolong bawa lari ke depan. Kantong persembahannya 1 aja. Mendengar ya? Nanti buka di Google nanti, bukan sekarang. Nicky Cruz. Taruh sini, taruh. Dan dia berkata, kamu bawa persembahan. Anak-anak gengmu semua. Persembahannya bukan begini, persembahannya seperti kantong. Supaya kalau di gereja-gereja kuno tau kan? Kasih semua. Terus mau apa? Ini udah marah, mau bunuh loh sudah. Kamu tak jadikan pelayanan untuk ngambil persembahan. Hah? Lu gila. Terus pergi dia. Si David Wilkerson. Dia jalan mati, gila. Setelah persembahan, sudah bayangkan kalau misalnya ketua geng datangin saudara. Kasih persembahan gak kamu? Hah? Kasih persembahan kamu? Ya orang takut lah ngasih persembahan sambil ketakutan deh. Taruh. Dikumpul. Dan Nicky Cruz berkata sama anaknya, kamu tak boleh ngambil. Kamu tidak boleh ngambil. Persembahan. Taruh. David masih khotbah. Karena tempatnya besar. Persembahan dikumpulkan. Ditaruh di belakang. Pada saat taruh di belakang, teman meong, bos, kita gak perlu nyuri bank, kita gak perlu ngerampok, kita gak perlu bunuh orang, kita gak perlu bawa batu, kita gak perlu bawa pisau dan segala macam untuk mendatangkan uang segini banyak yang sudah terkumpul. Yuk bawa lari bos. Dan Nicky Cruz ngomong sama anak-anak gengnya, sekali kamu sentuh uang itu, tak bunuh kamu. Nicky Cruz jaga uang di belakang. Ibadah selesai. Ibadah belum selesai. David Wilkerson altar call. Anak buahnya gangster itu pada lari ke depan. Lari ke depan, ngelempar pisau, ngelempar batu, ngelempar narkoba, ngelempar suntikan, dilempar semua bertobat.
Selesai ibadah, Dewi Kristen temui Niki Cruz. Niki Cruz bertanya, kenapa kamu serahkan kantong persembahan ke tanganku? Aku bisa bawa lari. Bukankah aku sudah berkata kepadamu, Niki, Tuhan Yesus mencintai kamu. Aku percaya padamu. Saudara tahu, kepala gangster ini bertobat. Si kepala gangster ini sekarang di seluruh komplek kumuhnya dia tobatkan ribuan. Dia punya namanya Teens Challenge, menantang anak muda. Pertobatan luar biasa. Dan sekarang ke Niki Cruz di bawahnya siapa? David Wilkerson. Siapa bilang sampah tidak bisa jadi emas? Sekarang jadi penginjil nomor 1 terhebat di kota itu, di kartel, di orang-orang yang gila, orang-orang tatoan, orang yang mengerikan. Lahir Niki Cruz yang keluar. Jadi kata, ini kalau gak bertobat dibunuh Tuhan Yesus. Bahasanya gitu. Dengarkan Bapak, Tuhan bisa menangkan kau. Tuhan bisa jangkau saudara. Kau akan jadi yang lemah berkata, aku ini apa? Pahlawan. Yang lemah berkata, aku ini apa? Pahlawan. Tuhan bisa jadikan kau pahlawan yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12, Alkitab berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman. Saya gak janjian sama anak saya tadi, walaupun dia khotbah tentang iman. Ternyata kata bertandinglah dalam pertandingan, yang itu bukan bertanding, bertarung. Fight. Kekristenan itu fight. Hidup itu fight. Bertarung. Ministry fight. Fight of faith. Pertarungan iman. Kenapa setan ingin menghancurkan saudara? Senjata terampuh setan generasinya adalah intimidasi, fear, ketakutan, semua anxiety. Apa itu anxiety? Kekhawatiran. Kekhawatiran masa depan, besok mau menikah dengan apa, punya rumah seperti apa, pekerjaan apa. Itu terus dibombardir dengan apa? Dengan sosial media. Alkitab berkata apa? Bertandinglah, bertarunglah dalam pertarungan iman. Jadi kalau engkau bertarung dengan apa? Iman. Iman itu invisible. Iman itu tidak kelihatan. Iman itu tidak bisa, engkau bisa melihatnya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kau terus berharap. Dan bukti yang kau belum lihat. Itu iman. Dan Paulus berkata, bertarunglah dalam pertarungan iman yang benar. Dan apa? Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil. Siapa bilang masuk kerajaan surga, lenggang kangkung, dibuka jalannya. Enak jalan tol ke surga. Siapa ngomong, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kata sesak artinya, masuklah melalui kerajaan surga with agony, dengan kesakitan, dengan membawa salib. Saya minta salib kemarin mana? Salib kemarin, yang besar, yang buat drama. Siapa bilang masuk kerajaan surga, engkau tidak pikul salib? Siapa bilang masuk kerajaan surga, engkau tidak melakukan dengan sangat kesakitan? Siapa bilang? Selama engkau ikut Yesus, salib harus kau pikul. Baca Alkitab, pikullah salibmu, ikut aku. Dan sangkal dirimu, baca Alkitab. Tuhan Yesus sudah memikul salibnya. Kau punya salib yang kau perlu pikul. Dan kau melakukan pertarungan iman. Jangan dilepas. Pak, lebih enak Pak jalan tanpa salib. Lebih enak Pak salib tidak kita letakkan. Sudah ikut dunia lebih gampang, lebih nikmat. Tidak perlu salib. Dengar. Tanpa salib, kau tidak akan pernah sampai kepada destiny. Tanpa salib, kau tidak pernah mencapai kehidupan yang kekal. Hanya salib yang bisa membawa ke sana.
Paulus berkata, bertandinglah melalui pertandingan iman. Dan rebutlah hidup yang bertarung. Ini hidup pertarungan. Saya bilang gak bertarung, ini bertarung. Bertarung, fight. Seperti orang cepet. Kamu kena tonjok, hindari. Kena, bangun lagi. Kena tonjok, hindari. Tonjok, bangun lagi. Tapi fight. Fight. Fight of it. Fight. Dan jangan pernah menyerah. Teruskan ayat berikutnya. 2 Timotius 4 ayat 7. Lihat kata Paulus. Aku telah mengakhiri pertarungan. Bukan pertandingan bahasa Inggris. Satu-satunya orang yang berani berkata, aku telah mengakhiri pertarungan. Dan aku telah mencapai garis akhir. Bahasa Inggrisnya adalah, I finish my race. Aku menyelesaikan pertandinganku. Hari ini ayatnya dipakai orang di tempat kematian. Aku telah mengakhiri garis akhir dan mencapai garis akhir dan memelihara iman. Orangnya sudah mati di peti mati. Tapi pada saat Paulus mengucapkan kata-kata ini, dia masih hidup. Aku telah mengakhiri sebuah pertarungan dan aku telah mencapai garis. I finish my race. Aku menyelesaikan pertandingan lariku maraton. Dan aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara apa? Generasi ini iman sedang akan ditumbangkan. Generasi iman ini sedang akan dibuat. God berkata, capek Pak beriman, capek pikul salib, capek ikut Tuhan. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh. Capek Pak, capek. Dengarkan baik-baik. Peperangan yang tidak pernah engkau lakukan untuk menghadapi musuhmu, anakmu akan hadapi. Kalau engkau hari ini engkau gak menang dengan pornografi, anakmu akan hadapi pornografi. Kalau hari ini engkau tidak menang dengan namanya perjinan, kamu punya anak, anakmu akan menghadapi perjinan. Kalau hari ini engkau tidak menang dengan namanya fight in the spirit, mengalahkan namanya utang, mengalahkan namanya terlilit utang, kau tidak pernah menang. Pertarungan yang kau menolak untuk menangkan. Seperti Saul, dia menolak membunuh Raja Agag. Apa yang terjadi? Nehemia harus hadapi. Generasi berikutnya harus menghadapi. Kalau engkau menangkan hari ini, aku harus bertarung dalam pertarungan iman. Melawan apa? Melawan singa dan beruangku. Apa itu? Singa utang, singa ketakutan, singa anxiety. Aku harus kalahkan. Aku harus habisi di masaku. Supaya anakku tidak perlu mengalami pengalaman yang sama. Paulus berkata hidup itu pertarungan iman. Dan dia berkata pelihara imanmu. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, Petrus, aku sudah berdoa dengan engkau. Supaya engkau sedang seperti biji yang sedang ditampi, seperti digandum. Aku berdoa dengan engkau supaya tidak gugur imanmu. Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata kepada Petrus dan berkata, aku berdoa supaya kamu tidak menyangkal? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu Petrus akan menyangkal? Tahu nggak? Tahu. Kenapa dia tidak berdoa, Tuhan Bapa di surga, aku berdoa supaya Petrus tidak menyangkal. Kenapa? Dia izinkan Petrus menyangkal 3 kali. Tapi dia berdoa supaya imannya tidak gugur. Seperti Yudas. Pertarungan yang kau tidak menangkan, anakmu akan hadapi. Saya lihat Davis setiap hari di rumah, dengerin firman, terus nyala itu HP-nya dia nyala. Tidur pun dia dengarkan biniin. Yang mati kan saya. Sampai pagi saya bangun jam 4 gitu berdoa. Tadi pagi saya bangun jam 4 gitu berdoa. Dia lagi dengerin. Hidupnya diisi terus dengan firman. Gampang simpel kok, yang keluar apa tergantung yang mau kamu masukkan apa. Ini sesimpel itu. In out, input output gitu aja. Makan soto ya keluarnya soto. Kamu yang masuk najis, keluarnya najis gitu aja. Masuk kebenaran. Yang keluar kebenaran. Tiap hari nonton film porno terus hidupmu jadi, maaf nih saudara, kalau pacarmu suka nonton film porno, kamu lihat kamu, itu seperti lihat kamu telanjang. Karena dia nontonnya porno terus. Peperangan yang tidak pernah kau menangkan. Nanti lihat, anakmu akan struggle. Jangan dipikir, Pak Hengki kan pendeta, gak pernah kena porno. Siapa bilang? Saya kan pernah kena porno 1 tahun. Dan saya harus menangkan itu.
Kalau enggak apa? Anak saya akan menghadapi. Hidup ini pertarungan. Hidup ini peperangan. Dan dia sedang menyiapkan pasukan yang sangat besar. Dan kau harus jaga imanmu. Jangan apa? Kandas. Jangan sampai apa? Imanmu terbatun. Tunjukkan sesuatu. Teruskan. Kalau engkau tidak bertarung, setan yang akan bertarung melawan engkau. Lihatkan judulnya saya. Menerobos kemah musuh. Ini ayat Tuhan kasih ke saya. Kamu cerita tentang ini kepada anak-anakku nanti. Masuk ke kemah musuh. Ambil semua yang pernah dicuri dari hidupmu. Saudara, mami saya meninggal usia 40. Mami saya meninggal kenapa? Mami saya meninggal kena kanker. Kanker rahim, dia bertahan selama 1 tahun dia menderita kanker. Ini saya ceritain. Kamu harus ambil yang pernah dicuri. Itu dicuri. Karena mami saya meninggal usia 40. Kami anak berlima. Anak yang paling kecil umur berapa? 2 tahun. Adik saya umur 2 tahun. Mami saya sudah meninggal. Usia 40 kena kanker. Saya berkata, kamu harus ambil apa yang pernah dicuri. Ini saya tunjukkan. Lihat ayatnya dulu sekarang. Lihat bersama-sama 1 Samuel 17. Ayat 1 sampai yang ketiga. Ambil apa yang pernah dicuri. Setan datang untuk apa? Mencuri. Membunuh. Membinasakan. Setan itu. Pokoknya kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kerjaan setan. Apa yang pernah dicuri dalam hidupmu, apa yang pernah dibinasakan dalam itu, take back, ambil kembali. Dan dia harus bayar 7 kali lipat setan. Lihat 1 Samuel sekarang. Pasal 17. Ayat 1 sampai 3. Karena ini hari terakhir, saya sesi terakhir. Tolong saya kasih waktu. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 3. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul dari Soko di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di mana? Di Efes Damim. Jadi hari itu Daud bertarung melawan Goliat di mana? Di Efes Damim. Kata Efes Damim artinya adalah tapal batas darah. Dalam hidupmu ada yang namanya darah Yesus itu melekat. Sejak engkau lahir baru, nempel darah Yesus dalam tubuhmu. Karya salib Yesus itu cukup untuk membuat setan manapun, sebesar apapun, tidak bisa menyentuh saudara. Saya ulangi. Orang Kristen tidak bisa disantet. Enggak percaya. Orang Kristen tidak bisa disantet. Enggak percaya. Aminnya lemes. Pak, saya kena santet terus. Berarti kamu enggak Kristen. Dengar saudara, saya mau cerita. Efes Damim itu artinya tapal batas darah. Tidak boleh dilanggar. Setiap ada tanda darah Yesus dalam hidup kita, setan tidak boleh nyentuh kita. Saya pernah doakan satu sekolah, 3 kelas. Satu kelasnya 30, kerasukan setan semua. Berani? Saya pernah doa. Anak-anak ini masih belum lahir, semua sudah masih kecil-kecil mungkin. Masuk, dukun 5. Semua dikeluarkan. Untuk mengeluarkan, wah mama papanya wah anakku kenapa engkau. Satu kelasnya 40, kali 3 berapa? 120 anak kerasukan setan semua. Ingat zaman itu masih marak sekali kerasukan setan. Satu orang kena kerasukan setan, satu sekolah kerasukan setan semua. Saya berdoa, Tuhan izinkan saya mendoakan satu sekolah yang isinya kerasukan setan. Dan doa saya dijawab. Begitu saya masuk ke dalam, apa yang terjadi? Itu orang sudah pada pusing semua. Cuma datang. Dalam nama Yesus. Keluar. Tuh, keluar. 3, keluar. Dalam nama Yesus, keluar. 4, keluar. 5, 6. Dan 120 setan tidak merasuk saya. Kenapa? Ada tanda darah di sini. Pulang dari tempat ini, ada orang kerasukan tengking dalam nama Joko. Kerasukan kamu nanti. Dalam nama siapa? Hari itu Daud berperang melawan musuhnya Goliat di Efes Damim. Dan Goliat kalah
Karena Goliat melanggar tapal batas darah hari itu. Bantai sama Daud. Sekarang lihat ayat berikutnya. Lihat ayat ini penting sekali. Lihat bagus. 1 Tawarik 11 ayat 12 sampai 14. Dan sesudah dia, Eliasar anak Dodo, kita berkata, orang Ahoy itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ini triwira. Kita kenal film namanya Tri Masketir, betul ya? Ada 3 pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud di mana? Di Pasdamim. Jadi Eliasar anak Dodo, salah satu triwira Daud itu ada di saat Daud sedang mengalahkan Goliat. Dia lihat bapak rohaninya membunuh Goliat. Eliasar anak Dodo, wow, di mana itu? Di Pasdamim, di Efesdamim. Dan lihat ini, Bapak. Dengarkan ini, Bapak. Ia ada bersama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah, ladang penuh jelai. Di sana, ini gantian generasinya Eliasar Dodo. Di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Si Eliasar Dodo, ladangannya ladang jelai, ladang untuk orang miskin. Dan mereka dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Dia bertarung mempertahankan Efesdamim. Dia bertarung mempertahankan ladang jelai untuk makan orang miskin. Ngapain dipertahankan? Itu musuh ribuan, kamu hanya bawa pedang satu, kamu berdiri, kamu pertahankan ladangnya. Dan bertarung dengan ribuan, dipertahankan, dia bertarung. Baca Alkitab. Ngapain? Dia berkata, tempat ini Efesdamim adalah tempat warisan dari bapakku bernama Daud. Bapak rohaniku, dia adalah ini tempat pembunuh raksasa. Di sini ada warisan iman. Di sini ada warisan pembunuh raksasa. Di sini ada warisan the giant slayer. Di tempat ini, tempat warisan ini harus aku pertahankan. Sudah tahu? Saya akan main cerita tempat ini. Saya punya pemimpin rohani saya itu, pembunuh raksasa. Ibadah begini buat saya masih sedikit. Saya dulu ibadah berapa? 30.000. Anak youth semua, anak pang semua. Kumpul, anak motor, anak Vespa, anak geng, anak apa. Altar call, maju lari ke depan. Berlutut, nangis, kayak Nicky Cruz. Hari ini orang Kristen ngumpet ngerokok. Maaf, anak pang itu lebih sopan. Di altar call maju, berlutut. Dia pertahankan warisan. Kenapa dipertahankan, Pak? Lihat Bapak. Itu adalah ladang jelai. Lihat 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. Saya mau tunjukkan satu gambar. Tolong keluarkan satu gambar. Keluarkan satu gambar. Evan Roberts. Ketika terjadi, lihat sudah nih. Evan Roberts. Ada anak Tuhan bernama Evan Roberts. Dia terus berdoa untuk sebuah revival. Terus berdoa. Jalan terus, ngedumel, menjain firman, dasar anak gila kamu. Kerjanya cuma ngedumel. 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun berdoa. Dia kerja di tambang, orangnya di tengah itu. Sampai suatu kali dia ibadah, Roh Kudus nyambar. Terjadi lawatan yang dahsyat. Satu penjara kosong, pelacur bertobat, bawa Alkitab, semua pelacur bawa Alkitab. Pernah lihat pelacur bawa Alkitab? Pria-pria hidung belang langsung dikhotbahin. Loh, kamu malah ngotbahin saya? Iya, kita ini sudah bertobat, bawa Alkitab semua. Para bisnismen hari itu yang pergi ke kota West, mereka pulang. Kenapa? Pelacurnya pada bawa Alkitab. Gereja sangat ribuan menunggu acara ini, luar biasa.
Mereka berjubel-jubel untuk masuk ke dalam ibadah. Makanya dengar ya, kau yang gak menghargai gak usah ikut tahun depan, gak usah ikut. Maaf, yang waiting list ini berapa tahu? Waiting list ikut acara ini berapa tahu? Ratusan. Kamu terpilih. Yang gak niat gak usah ikut tahun depan. Ratusan kami tolak kok. Ini ribuan nunggu. Hanya itu masuk. Baptis ribuan. Pertandingan bola cancel. Kenapa? Pada ke gereja semua. Gak ada yang nonton. Hari ini kebalik. Gereja sepi. Kenapa? Pada nonton bola semua. Saya tunjukkan. Namanya warisan. Kau sedang berada di tempat pusat kegerakan di tempat ini. Di tengah ibadah seperti ini ada satu orang bernama Rizawel. Tolong lihatkan gambarnya. Rizawel. Bapak yang pakai baju leret-leret, pakai jas, tas bawah itu. Dia ikut ibadah tadi. Bertobat di jamaah Tuhan, ngalami Tuhan seperti Nicky Cruz. Hari ini Nicky Cruz sudah umur berapa? Tuh 80. Dia ngalami Tuhan, jamaah Tuhan luar biasa. Seperti kamu ikut acara ini, ngalami jamaah Tuhan, pulang. Dia pulang, dia pergi ke kota Wales. Kemudian dia ngomong, Tuhan, kok pengen aku kemana? Dan Tuhan bicara singkat cerita kepada Rizawel yang bajunya leher-leher. Kamu ke Afrika sebelum dia tua. Dia sudah punya istri, punya anak umur 1 tahun. Anaknya dititipin, dia pergi ke Afrika. Api yang dia bawa dari Wales Revival, api yang kau bawa dari tempat ini, kau pulang ke gerejamu, kau pulang ke kotamu. Seperti Rizawel. Orang berkata, ada apa yang kau bawa di tempat ini? Kami bawa api kegerakan. Saudara tahu apa yang terjadi di Afrika? Dia menangkan 10.000 jiwa. Saya mau tanya kepada saudara, kau pulang ke kotamu, kau bawa api dari tempat ini, kau bawa api kegerakan. Kami ke kota Semarang, mereka bayar sangat mahal. Saya nggak bisa sebut angka, terlalu besar. Hotelmu gratis kan? Makan gratis kan? Transport gratis kan? Kenapa? Win the loss at any cost. Menangkan jiwa itu loh, tulisannya gede tuh. Win the loss at any cost. Menangkan jiwa berapapun harganya. Berapapun harganya. Gereja besar di Jakarta ngomong, kamu keluarkan duit sebegitu besar. Yes, win the loss at any cost. Apapun harganya. Yang punya ratusan miliar, saya gak berani buat acara begini. Dia bertobat masuk ke Afrika, 10.000 bertobat luar biasa. Ngalami Tuhan begitu dahsyat. Dari Saul berkata, Tuhan, aku bersyukur jadi misionari ke Afrika. Sekarang 10.000 orang Afrika yang main voodoo, yang main mukelnek, main dukun, bertobat luar biasa. 3 tahun, 2 tahun dia ngalami Tuhan di Afrika dengan luar biasa. Satunya berkata, yuk kita pulang ke Wales. Kenapa? Kita tengok anak kita. Anak kita sudah kita tinggal hampir 2 tahun. Dia pulang ke Wales. Dia istirahat sebentar. Dan Tuhan berkata kepada dia, nah mulai hari ini Rizawel, kamu bangun pasukan doa. Loh Tuhan, aku ingin Afrika. Aku ingin membawa Afrika buat engkau. Tidak, kamu berdoa, bangun pasukan doa. Dan saudara tahu apa yang terjadi di abad itu? Terjadi perang dunia pertama. Hitler membabi buta. 6 juta orang Yahudi dibantai. Dan Rizawel harus berdiri. Dia harus berdoa. Dia bawa pasukan doanya mendoakan supaya Hitler kalah. Dan Hitler kalah tumbang pada saat perang melawan Rusia. Ini bapaknya yang gara-gara Hitler kalah. Tapi dia bertanya, bagaimana dengan Afrika? 10.000 anak rohaniku aku tinggal di sana. Kau tidak mengizinkan aku kembali ke Afrika. Nah, engkau akan tahu. Kau sedang bangun sebuah warisan. Kau sudah kalahkan musuhmu. Kau sudah bantai namanya Goliatmu. Seperti Daud, dia pegang 5 batu. Dilempar yang 1. Kena 4 buat siapa? 4 buat sisa anak buahnya. Buat saya dan
buat 2 buat Davis, buat teman yang lain, 3, 4 buat siapa? Buat saudara. Takdirmu adalah pembunuh raksasa. Dan hari itu Tuhan, kau mau aku pengen Afrika. Ini bukan kayak semain Sharon kan. Gimana Afrika Sharon? Aduh, gak ada air. Sharon tuh saya suruh pergi ke Youth for the Mission. Dan dia pergi ke Afrika. Itu masih abad berapa Sharon berangkat sana? 2000 berapa itu? 3-4 tahun yang lalu tadi berapa? 2002 sebelum Covid lah. Ya setelah Covid mungkin 2002. Ini dia pergi ke sana tahun abad 18. Dia balik, dia bangun sekolah Alkitab di Wales. Jadi sekolah Alkitab yang pasukan doanya jadi sebuah sekolah Alkitab yang luar biasa. Dan ini yang luar biasa. Ini dengar dulu. Kalau engkau menang dalam the battle groundmu, dalam peperanganmu, kau menang, kau tinggalkan sebuah warisan buat anak cucumu. Tapi kalau peperangan yang kau tidak mau hadapi, peperangan yang selalu kau hindari, terus excuse, aku tidak bakal menang dari porno Pak, aku tidak bakal menang dari perzinahan Pak, aku tidak bakal menang dari utang Pak, aku tidak bakal menang dari semua masalah ekonomi Pak. Anakmu akan hadapi the battle yang orang tuanya hadapi. Tapi peperangan yang kau menangkan, anakmu akan mewarisi. Dan hari itu Rizhawel, dia menangkan Afrika 10.000, 3 tahun dia kembali. Dia berkata, Tuhan selesai. Berarti Afrika tidak bisa aku jangan. Tidak, lihat baik-baik. Dia bangun sekolah Alkitab. Lahir satu orang. Keluarkan gambarnya. Saya akan tahu. Keluarkan gambar berikutnya. Siapa orang ini? Oke, tolong bantu saya. Keluarkan gambarnya Reinhard. Dari sekolah Alkitab itu lahir orang ini. Sekolah Alkitabnya Rizhawel. Sudah tahu yang dia menangkan berapa? Di Afrika? 80 juta. Saya ulangi. Dia menangkan 80 juta orang Afrika. Dari mana? Dari Rizhawel. Kembalikan gambarnya Rizhawel. Dari mana? Dari sekolah Alkitabnya dia. Peperangan yang kau menangkan, generasi berikutnya akan menikmati. Bahkan jauh lebih besar. Rizhawel berpikir, aku hanya sampai 10.000. Dan Tuhan berkata, stop. Jangan balik ke Afrika. Tuhan berkata, nanti aku munculkan satu orang bernama Reinhard Bonnke. Dia keluar dari sekolah Alkitab itu. Keluarkan gambar Bonnke. Sudah tahu? Saya pernah ketemu Reinhard Bonnke. Di mana Pak? Di Amerika. Bodyguardnya banyak. Ibadah yang datang 4.000. Orang Amerika gede-gede. Di sini mager semua. Saya ngomong dalam hati, pokoknya aku harus naik mimbar. Bagaimana orang ini, dia tumpang tangan ke kepala saya. Orang Indonesia. Bodyguard boleh besar, kita lebih cepat dari bodyguard. Nerobos saya, masuk. Pastor, please, lay hand. Yeah, boom. Bapak ngapain sih gitu? Esau itu tidak menghargai hak kesulungannya. Dan Tuhan berkata, cabul kamu Esau. Dan kau kehilangan kesulungan. Dan hari ini Esau tinggal di Petra. Tempat gurun. Yakub, dia curi kesulungan kakaknya. Untuk perkara rohani, kau harus sangat menginginkan. Untuk perkara rohani, kau harus menghargai. Untuk perkara rohani seperti ini, kau harus bisa menghormati. Kau jangan punya nafsu yang rendah seperti Esau yang tidak menghargai kesulungan dan kehilangan kesulungan dan hidupnya merana sampai hari matinya. Sampai anak cucunya hari ini, anak cucu Esau ikut menikmati kesalahan dari bapaknya bernama Esau. Tapi orang seperti Yakub berkata, aku tidak akan lepaskan kau Tuhan di battle.
Sebelum kau berkati aku, lepaskan aku Yakub. Fajar sudah menyingsing. Dan Alkitab berkata Yakub bertarung melawan Allah dan Yakub menang. Saya tuh bertanya, loh orang ini bertarung melawan Allah dan menang. Menangnya gimana? Masa Tuhan dikuebukin sama Yakub? Alkitab berkata seperti malaikat, tapi itu Tuhan sendiri. Dia bertarung melawan Allah dan dia menang. Ini apa? Cara menangnya gimana? Dan Tuhan melihat ini orang Yakub artinya tukang jegal. Yakub itu artinya penipu. Yakub itu artinya orang yang mencuri. Kalau engkau tidak pernah menang dalam pertarungan dalam hidupmu, namamu tidak akan berubah menjadi namanya Israel. Dan Yakub bertarung melawan Allah dan dia menang. Pada saat dia menang, Tuhan berkata, Israel. Cara menangnya gimana Pak? Dipukul pangkal pahanya. Bam! Yakub nyeret, pincang. Ini menang. Kalau Tuhan pukul kedaginganmu, kan kemarin sudah dicincang sama Pastor Michael kan? Kedaginganmu dicincang. Kalau kamu sudah nyeret badanmu, kamu sudah tidak ada kekuatanmu seperti Yesus berkata, gak ada kekuatanmu lagi. Kamu berkata, Tuhan, aku hanya bisa percaya padamu. Aku menyerah. Yes, di dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna. Pertanyaannya, apakah kau berani bertarung melawan musuhmu dan kau tidak hindari? Kau harus bertarung dan kau menangkan pertarunganmu itu. Ini Tuhan sedang bertanya. Tadi saya cerita. Saya khotbah di sekolah Alkitab di Kopeng. Hari itu saya khotbah, kemudian saya cerita begini. Saya kenapa ya Ron? Setiap kali saya KKR kesembuhan ilahi, kok yang sembuh adalah orang sakit kanker. Kanker pertama kali yang sembuh adalah kanker otak. Kemudian saya doakan orang sakit kanker rahim sembuh. Kemudian kanker getah bening sembuh. Kok kanker. Saya tuh bertanya. Terus kemudian si Roni bilang ini, Pak, saya kasih buku baca. Saya dikirimin buku. Kemudian saya beli bukunya, saya baca. Kok nggak ada penjelasan? Tiba-tiba ada penjelasan beberapa sih. Kalau orang sudah menang di areal tertentu dalam hidupmu, anakmu akan mewarisi. Dengan gampang dia akan mewarisi. Kemudian saya baca. Kemudian Pak Tuhan, tapi kapan ya saya menang dari kanker? Saya nggak pernah sakit kanker. Tapi bagaimana saya bisa menang dari kanker ini? Caranya bagaimana? Terus Tuhan ngomong sama saya, ingat nggak? Mamamu meninggal karena apa? Cancer. Kamu usia berapa? 10 tahun. Kelas berapa? 5 SD. Meninggalnya kenapa? Kanker apa? Kanker rahim. Pertama kali dalam KKR-mu yang sembuh kanker apa? Rahim. Oh, ngerti saya. Buka gambarnya, tolong gambarin kesembuhan. Saya pernah lihat ibu ini sakit kanker rahim. Darahnya, kankernya keluar depan mata. Ibunya ini sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Kemarin barusan ketemu saya. Bu, dulu waktu kankernya keluar, Pak maaf ya Pak. Begitu Bapak berdoa, saya langsung ada yang mau keluar dari celana saya Pak. Saya lari ke kamar mandi. Itu kamar mandinya karena di bawahnya seperti ini saudara. Saya buka, keluar kankernya Pak. Di foto, lihatkan saya. Terus kemudian saya kaget. Di hari yang sama, yang atas nih. Orang ini setiap kali datang ibadah atau pergi kemana pun mesti pingsan. Enggak pernah ibadah, dia bukan orang Kristen. Setiap naik motor pingsan, mimisan. Kadang naik motor jatuh. Kan ada kanker otak. 1 bulan sebelum acara saya buat hanya 20 orang kesembuhan ilahi. Orang ini datang, enggak Kristen. Dia hanya cari kesembuhan alternatif. Gereja itu dianggapnya dia adalah kesembuhan alternatif. Masuklah dia. Saya khotbah di depan satunya orang kanker rahim, ibu yang gemuk itu. Sama dia ada di dalam. Saya nggak tahu ini siapa. Sekarang saya tahu namanya. Dia nggak Kristen. Dia kok dibaptis? Setelah kanker otaknya hilang, dia minta baptis. Loh, sembuhnya gimana Pak? Saat dia masuk ke dalam, dia duduk di situ.
Tiba-tiba saya khotbah seperti tadi Dewi Sri khotbah selesai. Saya tantang, siapa yang sakit maju ke depan? Maju ke depan. Angkat tanganmu. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Bukan cuma Tuhannya Rehat Bongke. Bukan cuma Tuhannya siapa. Bukan cuma Tuhannya Morsmelo Benin. Saya juga menyembah Tuhan yang sama. Engkau bisa lakukan di kotamu. Tuhannya Pastor Hengki juga Tuhanku. Saya ngomong, dalam nama Yesus, kanker pergi. Saudara tahu, tiba-tiba nih orang maju ke depan. Saya tumpang tangan pun kagak. Tiba-tiba dia dengar satu suara di atas kepala yang kelak. Kecabut. Hah? Sampai akarnya kelak keluar. Kankerku pasti sembuh nih. Pulang ke rumahnya ketemu papanya. Pak, kankerku sembuh. Dari mana kamu tahu? Tadi aku pergi ke gereja. Ngapain kamu ke gereja? Minta doa. Ada suara. Waktu saya maju ke depan didoakan. Apa? Ada satu akar yang dicabut di atas kepala saya. Besok kita coba nak. Besok kamu berjemur jam 2 siang atau jam 12. Di tengah matahari bolong. Apakah kamu tetap kuat? Dia coba berjemur. Gak pingsan tuh Pak. Gak mimisan Pak. Disiram air sama bapaknya. Gak apa-apa. Oke, kita berangkat kembali ke dokter MRI. Yang pernah MRI kamu. Dia pulang ke dokter MRI 2 minggu kemudian. Dok, tolong cek kepala kamu. Mbak, kemarin kan saya sudah cek. Ada benjolan di otakmu sebesar ini. Ini loh gambarnya. Buat apa kamu MRI buang duit lagi? Dok, maaf. Saya sudah sembuh. Mbak, sudah. Berserah saja. Umurmu tinggal 6 bulan. Happy saja. Gak usah mengigau. Kau sedang mengigau. Dok, tolong di MRI lagi. Masuk sudah. Satu alat. Dokter cari. Mana kankernya? Tumornya mana? Lu kok salah? Saya salah. Dia lihatkan gambar sebelumnya, gambar afternya. Loh, kamu sembuh total. Siapa yang nyembuhkan? Yesus Kristus. Peperangan yang pernah kau menangkan jadi warisan. Saya berkata Tuhan. Terus kok tahu bahwa sumur itu pernah saya gali, raksasa itu pernah saya tumbangkan. Lihat, kamu KKR setelah dari tempat itu kamu kemana? Saya pergi ke kota ini, Putus Sibau. Ini poluan. Dan yang sembuh pertama kali, kepala ketua panitianya yang pakai baju merah. Sakit apa dia? Kanker otak. Sebelahnya, ibu itu sakit kanker payudara. Aduh, ini terlalu kebetulan Tuhan. Terus kamu kemana lagi? Saya pergi ke, ini salah satu yang juga ini sembuh dari kanker nosofaring, tenggorokan. 2 tahun di rumah sakit Darmais. Saya mau pulang dari sini. Kamu sedang berada di sumur di tempat ini. Kamu sedang terima namanya kegerakan di tempat ini. Kamu pulang. Doakan orang sakit. Tumpangi tangan. Kanker sembuh. Amin. Percaya enggak? Saya pergi lagi. Sembuh. Nih parah. Dokter bilang sudah mati kena COVID, jantungnya sudah dibedah 8 cm. Kena COVID, mati pasti dia. Zaman COVID, dia hanya dengar melalui HP. Dia panggil saya, Sir, saya sedang kena COVID. Jantung saya padahal habis dibedah 8 cm. Gede. Sudah gak ada harapan. Semua rumah sakit penuh. Dengan orang, semua orang sudah gak ada tempat lagi. COVID Delta. Masih ingat COVID Delta? Yang bunuh, yang mati banyak. Saya tahu apa yang terjadi. Yuk percaya sama saya, berdoa. Ya, saya gak tumpang tangan. Ketemu pun tidak. Hari ini dia jemaat di tempat ini. Saya tolong doakan saya dari telepon. Ya, yuk berdoa. Asal kau percaya, remah-remah yang jatuh dari meja Tuhanmu pasti akan sembuh. Dia berlutut, Tuhan, aku mungkin tidak makan roti di atas meja, tapi remah-remah yang jatuh untuk anjing, aku mau makan Tuhan. Detik dia ucapkan itu, dam, berdiri dia.
Padahal setiap pagi suntik 7 kali, siang 7 kali, sore 7 kali. Total 21 kali suntikan setiap hari. Dia sudah telepon istrinya, mama aku tidak bisa bertahan. Dia telepon anaknya, aku gak bisa bertahan. Hari ini pasti aku pulang, pasti aku mati. Begitu dia ucapkan kata-kata, asal aku makan remah-remahnya, aku sembuh. Dipeluk sama satu pribadi, 1 jam tidak berhenti, keluar keringat dingin keluar, 1 jam tidak berhenti. Dia terbangun dan dia sembuh. Kamu punya peperangan apa hari ini? Pak, saya punya penyakit. Tundukkan, taklukkan, baca firman, temukan ayatnya. Menangkan peperanganmu dan anak cucumu akan mewarisi. Pak, saya teringat pornografi. Tundukkan, kalahkan, injak di bawah kakimu. Dan kau berkata, hei porno, enough is enough. Cukup, kau tidak boleh ganggu aku lagi. Kau terikat dengan perzinahan, pacaran gak kudus, selesaikan, putuskan, menangkan peperanganmu. Anakmu tidak perlu menghadapi lagi. Peperangan yang kau tidak menangkan, peperangan yang kamu tolak dan kamu hindari. Lihat, nanti anakmu akan hadapi. Saudara tahu Israel hari ini mengalami peperangan? Karena Yosua tidak menyelesaikan peperangannya. Dia tinggalkan satu suku Amalek. Dan sampai hari ini, suku Amalek mengganggu Israel. Pak, keluarga saya berzina. Terus turun, Pak, turun. Maaf, saya dari keluarga begitu. Saya punya om, tante, jumlahnya 7. Om saya, istrinya keberapa? Kedua, ketiga. Tante saya, suaminya kedua, ketiga. Om saya nomor 3, 2, 3. 4, 2, 3. Saya gak pernah cerita sama mertua saya. Kalau mertua saya tahu dari keluarga tidak baik-baik seperti itu, pasti saya gak boleh menikah sama istri saya. Karena keluarga istri saya bagus. Pohon kehidupannya bagus. Saya kacau. Dan saya berkata, cukup. Perzinahan cukup. Kamu tidak boleh turun dalam keluargaku. Perceraian cukup. Kau gak boleh turun dalam hidupku. Semua perzinahan, perceraian, percabulan, kemiskinan yang mengintai keluargaku. Enough is enough. I have to battleground. Aku harus menang dalam pertarungan ini. Anak cucuku akan menikmati hasil yang luar biasa. Hidup peperangan. Pelihara iman. Jangan pernah taklukkan dirimu dengan kedaginganmu. Amin. Saudara, saya berdoa saudara tangkap firman hari ini. Mari berdiri sama-sama. Saya mau close dengan cerita ini. Ambil satu ayat. Dua Samuel pasal 21 ayat 15 sampai 22. Tolong keluarkan ayat ini. 2 Samuel 21. Saya minta semua baca dengan suara keras. Ingat, Daud pegang 5 batu. Daud pegang 5 batu. 1 batu dipakai tumbangkan Goliat. Kenapa 5, Pak? Karena raksasanya ternyata jumlahnya 5. Dan Daud sudah tumbangkan 1. Yang 4, siapa yang menumbangkan, Pak? Baca sama-sama. 3, 4. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, beratnya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. 17. Next. 3, 4. Tetapi Abisai anak Seruya
datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan kau. 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhan bin Yaire Orikim orang Betlehem itu menewaskan apa? Goliat, orang Gad itu yang ganggang tombak seperti pesa tukang tenun. 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan kakinya masing-masing berjumlah berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Lihat terakhir. Ia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simei kakak Daud menewaskannya. Lihat ayat terakhir, baca dengan keras. Militan dengarkan baik-baik, baca dengan keras. 3, 4. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. The battleground kau harus menang. Dengar baik-baik, ada 4 disisakan batu yang akan kau tewaskan hari ini. Kau pulang ke tempatmu. Dengar baik-baik, Pak Hengki bisa beli ini? Ya, karena saya pernah lihat Petrus Agung bangun gedung 11.500. Bapak pernah apa lagi? Saya pernah buat KKR 30.000 orang. Kamu bisa hari ini lakukan perkara yang sama. Hari ini kamu akan melihat tanda mujizat. Bapak doakan kanker sembuh, kanker sembuh, kanker sembuh. Yes, kanker sembuh dan selalu sembuh. Kenapa? Karena saya menang the battleground. Pada saat kau menang dalam the battleground, lihat baik-baik, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirimu memampukan kamu untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat yang jauh dari kami kerjakan. Tuhan Yesus berkata, bahkan kau akan lakukan perkara-perkara jauh lebih besar dari yang Yesus lakukan. Amin. Militan. Militan. Saya nggak mau ketemu orang cengeng lagi di sini. Kalahkan Goliatmu. Kalahkan Goliatmu. Saya tantang saudara, kalahkan Goliatmu. Kau dipanggil jadi gembala, jadi pengusaha yang benar. Hidup kudus dan benar. Dan kau akan lihat, Pak, kau masih ingat 25 sampai 27 Juni tahun 2024. Bapak pernah ngomong, aku pembunuh raksasa. Biar yang lemah berkata, aku ini. Biar yang lemah berkata, aku ini. Masihkah engkau percaya? Amin. Kalau engkau berkata, Pak, saya mau dari tempat sumur ini yang pernah membunuh raksasa, akan saya bawa pulang dalam kegerakan yang jauh lebih besar. Dan aku akan bunuh semua raksasa-raksasa. Dan the battleground aku harus menangkan. Tolong keluarkan gambar burung Raja Wali dengan baik-baik. Militan, tolong siapkan lagu militan. Siapkan lagu militan, siapkan lagu militan. Sudah ready semua? Tolongkan gambar Raja Wali dengan ular. Lihat baik-baik. Raja Wali, kita adalah juga Raja Wali. Ada gambar singa, ada gambar Raja Wali, ada gambar lembu, ada gambar domba. Itu lambang daripada Tuhan kita. Dengar, hei Raja Wali Tuhan. Saya juga Raja Walinya Tuhan. Raja Wali kalau bertarung dengan ular di ground, di tanah. Lihat tuh di Instagram banyak. Sudah dicakar dengan sangat kuat ularnya itu. Dan Raja Wali pasti menang. Tapi karena dia terus bermain di bawah. Kemudian tiba-tiba dia dibelit ular itu. Dan Raja Wali itu kalah. Pada saat kau melakukan peperangan rohani dengan baik-baik. Kau seperti Raja Wali. Ngangkat itu ular. Bawa terbang naik ke atas. Lemparkan. Cakar lagi. Lemparkan. Cakar lagi. Lemparkan. Cakar lagi. Dan ular itu tidak berdaya. Kenapa? Karena ular tidak punya pijakan. Karena udara bukan daerahnya. Udara adalah daerahnya Raja Wali. Kalau engkau berperang masuk dalam doa dan puasa. Kau sedang bawa ular. Kau naikkan ke atas. Kau lempar lagi. Kau terus berdoa. Kau terus berdoa. Engkau terus berdoa. Dan dengar baik-baik. Setan akan dikalahkan dalam hidupmu. Amin.
Pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya sangat kuat. Yang melemah berkata, aku ini. Kau yang mau lari ke depan, come. Lari ke depan. Terima impartasi. Para pembunuh raksasa, biar sampai depan. Tolong lepaskan. Akses minggir. Minggir. Sampai depan, maju ke depan terus. Lari ke depan. Gak ada yang tumpang tangan, lari ke depan. Terima. Ambil sumur itu. Ambil kegerangan itu. Semua para pembicara bisa naik ke mimbar. Ambil kegerangan itu. Berseru kepada surga. Seberapa kau menginginkannya? Berseru kepada surga. Kalau orang yang terbuang bernama Nicky Cruz, hanya karena dia pegang kolektor, dan itu mengubah hidupnya. Kau masih bisa percaya dengan bajingan ini untuk pegang kolektor? Hari ini dunia berkata yang tidak terjangkau dijangkau oleh Nicky Cruz dan anak buahnya. Kau lebih baik dari Nicky Cruz. Dengar, ada 4 batu yang tersisa, dan itu adalah batumu. Ada 4 batu yang tersisa, dan itu batumu. Yang sampah bernama Nicky Cruz, Tuhan jadikan aku pahlawan. Shakanarabate. Berdoa dalam nama Yesus, ya nama. Tuhan tidak pernah buang mutiara kepada babi. Tuhan tidak pernah buang hak kesulungannya kepada Esau yang menganggap ringan perkara-perkara rohani. Do you really want it? Kau sungguh menginginkannya? Kau sungguh menginginkannya?
God, my God, my God, my God, my God, my God. Feel Holy Spirit. Holy Spirit, feel. Mari sekali lagi sambil angkat tangan semua yang di belakang, semua yang dari depan, tolong nyanyikan lagu ini dengan iman keluar dari hatimu, angkat suaramu. Tolong berlari pada panggilanmu. Bangkitkan hidupku, genapi rencanamu. Ku takut selalu sertamu. Ya di dalam nama Yesus, 3 hari ini bukan sebuah kebetulan kalau kami datang ke tempat ini. Karena kami tahu seperti firman-Mu yang berkata, Tuhanlah yang memilih setiap kami. Tuhanlah yang memilih setiap tentara-tentaranya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau lahirkan sebuah generasi yang baru Tuhan. Sebuah generasi yang solid, yang kuat di dalam Kau Tuhan. Tidak ada lagi generasi strawberry. Tidak ada lagi generasi yang lemah. Semuanya menjadi orang-orang anak muda yang militan di dalam nama Yesus. Never give up. Tidak pernah menyerah. Pasukan yang kuat tidak terhentikan oleh masalah dalam hidupnya. Biar di dalam nama Yesus lahir sebuah generasi yang baru. Inilah waktunya lawatan yang baru sedang dilahirkan di kota kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, come on! Teguh berlari pada panggilanmu. Dengarkan, pasukan Tuhan dengarkan, militan Tuhan dengarkan. Ini pesan penting buat setiap kita. Dunia ini sedang dibombardir dengan kebenaran-kebenaran yang semu. Dunia ini sedang dibombardir dengan semua kebenaran-kebenaran yang palsu. Sekarang saya mau kita semua pulang dengan bekal yang kuat. Yosua 10 ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Dengarkan saya, ini peperangannya Tuhan. Kau tidak mengandalkan kekuatanmu. Kau tidak mengandalkan kemampuanmu, skillmu, dan pengalamanmu. Ini total semua. Karena Tuhan yang berperang atas setiap kita. Amin. Perlukah kita takut kalau Tuhan di pihak kita? Siapa lawan kita? Tidak ada yang bisa tahan melawan Tuhan kita. Dengar pasukan Tuhan militan. Hei, tidak dengan kekuatanmu. Not by might, not by power. Tuhan yang akan mengurapi kamu, yang akan berperang atas kamu. Semua musuh akan ditaklukkan di bawah kakimu. Dan Dia Tuhan, Jehovah Nisi, panji-panji kemenanganmu. Bangkit, bangkit, bangkit pasukan Tuhan. Bangkit kau, bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu. Fear not, fear not, fear not. Bangkit, bangkit, bangkit. Nyala imanmu, nyala, nyala, nyala. Dalam nama Yesus, Tuhan yang kami sembah, Dia yang berperang atas setiap kami. Panglima besar aku kami ada di depan kami. Dalam nama Yesus, tidak kami takut.
biarlah roh iman yang darimu turun ya Tuhan di tempat ini sekarang. Kasih yang murni, iman yang murni turun ya Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Kau sediakan bagi kami semua di tempat ini ya Tuhan. Kau yang perbuatkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup mereka. Benas Lord, benas. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Biarlah syukur papataka sokorara. Benarara papapataka sekian. Dan biarlah roh keberanian turun untuk menghadapi semua roh Isabel, semua roh ketakutan, semua intimidasi. Hamba-Mu berkata hanya di dalam nama Yesus. Biarlah roh kebenaran, roh iman, dan roh yang percaya kepadamu ya Tuhan turun di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu impantasikan di tempat ini. Ada iman-iman yang dapat berdiri teguh. Meskipun badai terus menderu, kaki kami akan tetap di sini. Meskipun keadaan kami dipukul, bangkit lagi, dipukul, bangkit lagi. Ada generasi yang tak terkalahkan. Tidak selalu kami terus tidak. Ada saatnya kami akan menang bersamamu. Kami menang bersamamu. Di dalam nama Yesus, hamba impartasikan roh salib. In the name of Jesus. Kuatkan hidupku, genapi rencana-Mu. Semua lihat aku. 5 tahun, 4 tahun yang lalu aku gak pernah berpikir bahwa aku akan berdiri di tempat ini menyampaikan kebenaran di hadapan kalian semua. Aku gak pernah terpikir 2 tahun yang lalu aku dibawa Tuhan ke luar negeri buat menyampaikan pesan firman-Nya. Tidak pernah terpikir Tuhan membawa aku ke pulau demi pulau, ke mimbar demi mimbar, menyampaikan pesan Injil. Bajingan ini tetap dipakai Tuhan. Dan kamu, ya kamu hari ini is looking at you. Dia melihat ke matamu. Dia bertanya, who's on my side? Siapa di pihakku? He's asking you right now. Berapa banyak orang yang mau membayar harganya? Berapa banyak orang yang mau membayar harga kemuliaan itu? Berapa banyak orang yang mau dipakai Tuhan? Bahkan orang bajingan seperti aku ini, dia masih ambil, dia masih pakai, dia masih pakai. Dan hari ini, and today, you still got time. Kau masih punya kesempatan sangat banyak. Kau masih punya ribuan kesempatan buat kau kembali bertobat dan bilang, Tuhan, here I am, send me Lord. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Pakailah hidupku jadi alat kemuliaan-Mu. Dan hari ini angkat tanganmu. Angkat tanganmu dimanapun kau berada, di depan, di belakang. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku berkatakan, di dalam nama Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan, you are born. Engkau dilahirkan untuk sesuatu yang besar, yang besar, yang besar, yang besar. You are born for significance. Engkau dilahirkan untuk kebesaran. Engkau dilahirkan untuk jadi alatnya. Engkau akan menyembuhkan orang sakit. Engkau akan menginjil. Engkau akan menginjil. Dan orang mati akan dibangkitkan di dalam nama Yesus. Katakan 3:27 berkata, baiklah seorang pria menanggung kuk pada masa mudanya. Kata pria dalam bahasa aslinya dikatakan a warrior, seorang pejuang, seorang pahlawan. Saya percaya setiap kita di tempat ini adalah pahlawannya Tuhan.
Ada sebuah konsekuensi yang harus kita tanggung. Ada kuk yang akan dia taruh dalam hidup kita. Itu sebuah tanggung jawab. Dan saya tahu butuh kekuatan dari tempat yang maha tinggi untuk kita bisa menanggungnya. Jangan pernah mau dibodohi setan lagi dan berkata, aku menanggungnya sendiri. But hari ini saya mau berdoa, kita sama-sama datang ke Tuhan. Supaya kekuatan yang sama yang menyertai hidup saya, yang menyertai hidup setiap pembicara di tempat ini, turun dalam hidup setiap kalian. Bukan kekuatan daging, tapi kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita sampai akhir. Saya melihat kau sedang di ladang dan kau sedang bertempur. Saya melihat 10 tahun ke depan hidupmu tidak seperti yang kau bayangkan hari ini. You have a dream, you have a vision, and the most important thing, you have a big God. Kau punya Tuhan yang besar. Akan terjadi dalam hidupmu hal-hal yang tidak pernah kau impikan, yang tidak berani, bahkan kau mimpi tidak berani. Beberapa dari kalian Tuhan akan bawa sampai ke luar negeri. Beberapa dari kalian akan masuk ke tempat-tempat yang tidak mungkin orang masuki. Kuasa Roh Kudus akan membawa engkau. Akan terjadi masanya, the faceless generation, orang-orang yang tidak terlihat, orang-orang yang tidak terkenal akan memberitakan Injil. Kau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Hei, Rabasyakayararaba. Yeay! Kekuatan yang membuat kami bertahan sampai garis akhir. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, turun di tengah-tengah kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Bawa sampai akhir, berlari sampai akhir, bertarung sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi yang kau mau Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebelum kita close, tolong keluarkan Amsal 6, 30, 31. Dan kebenaran yang kau ketahui itu yang akan memerdekakanmu. Tolong media, Amsal 6, 30, 31, lihat baik-baik ke depan. Saya baca buat saudara, kita baca sama-sama 3, 4. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan hawa nafsu laparnya? 31, dengarkan baik-baik. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Dengarkan baik-baik. Apa yang pernah dicuri dalam hidupmu, setan harus membayar 7 kali lipat. Saya nggak dengar suara. Apa yang pernah dicuri dalam hidupmu, keluargamu divorce, kamu bicara, enough is enough. Cukup. Tidak ada lagi divorce, perceraian dalam keluargaku. Aku keturunan orang benar. Enough is enough. Dan setan harus kembalikan 7 kali lipat. Setan harus kembalikan 7 kali. Kalau kau lihat keluargamu hidup dalam percinahan-percinahan, dari detikmu hari ini, in your battle ground, kau harus berkata, enough, cukup. Tidak ada lagi percinahan dalam hidupku dan keturunanku ke bawah. Amin. Ada seorang pendeta dari kota, dari pulau Sumatera. Dia berkata, Pak, dia datang ke sekolah Alkitab, kita berkata, saya pakai uang jemaat dengan istri saya. Jemaat saya 80 dan sekarang habis karena saya pakai uang jemaat. Apakah Tuhan masih sudi memakai saya, Pak? Dia ikut sekolah Alkitab kita selama 6 bulan. Kenapa kamu sekolah Alkitab? Saya mau berbenah, saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan. Setelah 6 bulan, kemudian ada rumah singgah tempat kami. Bu, bisa enggak saya buat rumah singgah di pulau saya? Buat, turunkan pelang gerejamu. Dan pendeta ini berkata, masihkah sudi Tuhan memakai saya, orang yang jahat, yang memakai uang jemaat? Kalau engkau bertobat 7 kali orang benar jatuh, dia bangun kembali.
Masih sudikah Tuhan mau pakai saya, hamba Tuhan yang memakai uang jemaat. Jemaat saya kabur semua. Bapak sudah bertobat kembali. Dia kembali turunkan pelang gerejanya. Dan istrinya dan suaminya memulai rumah singgah. Saudara tahu jemaatnya sekarang berapa? 1.000. Setan harus kembalikan 7 kali lipat yang pernah dicuri dari hidupnya. Apa yang pernah dicuri dari keluargamu? Kau dicuri keharmonisan orang tuamu, dicuri keuangan, terlibat utang. Ngomong sama setan, enough is enough. Cukup dan cukup. Hari ini aku stand in my ground. Aku berdiri di atas tanahku. I fight of faith. Aku bertarung dalam pertarungan iman. Amin. Siapa mau berkata, ngomong sama, enough is enough. Ngomong, enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Amin. Kau yang terikat pornografi ngomong, hey setan. Kau yang terikat pornografi ngomong, enough. Cukup, enough is enough. Siapa mau menang the battleground saudara? Siapa mau menangkan peperangan saudara? Bertarung dalam pertarungan iman. Dan pelihara imanmu sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Are you ready? Are you ready? Come on. Are you ready? Are you ready? Yang lemah berkata aku ini. Yang lemah berkata aku ini. Mari katakan sama-sama dengan saya. Di hadapan tentaranya. Siap. Dengarkan suaranya. Ini waktuku bergerak. Beritakan firman-Nya. Beritakan firman-Nya. Mari sama-sama katakan sangat banyak. Sangat banyak pasukannya. Buatlah pelaksana firman-Nya. Jangan gentar. Jangan gentar dan goyah. Apa? Dia berperang. Dia berperang bagiku. Angkat kedua tamu sama-sama saudara. Katakan. Untuk berperang. Wahai tentara Tuhan, biar yang lemah berkata, aku ini pahlawan, bersiap untuk berperang. Wahai tentara Tuhan, biar yang lemah dia kuat. One, two, three, go. Dengan iman ku berdiri teguh.
kemuliaan buat Tuhan. Yang lemah berkata, aku ini. Wow. Satu lagi Excel. Amin. Saya percaya kau pulang fight the battleground. Menangkan peperanganmu. Amin. Amin. Yang menyertai engkau jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Amin. 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 Mari tepuk tangan sama-sama. Go. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Boleh kita sama-sama saya katakan terangmu yang telah kau jadikan aku ciptaan baru, tuangkan tanganku dan memujimu. Katakan saudara, hidupku tidak pernah sama lagi. Hidupku tak sama. Sejak kapan? Yes. Dan kini kaulah bisa segalanya. Kasihmu yang selalu cuma. Mari yang kedua tamu sama-sama. Yang di depan, yang di belakang. Katakan. Keagunganmu, deras katamu, lepaskan dari indahnya dunia. Segala yang ada, telah kau ciptakan. Are you ready? 1, 2, 3. Sungguh tiada You come first, mana suaramu? Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah dan segalanya. Kasihmu yang selalu cemburu. Sekali lagi boleh angkat kedua tangannya sama-sama. Come on, lift up your hands together. Keagunganmu, deras katamu, terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Karyamu. Are you ready? Sungguh You can Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Come on. Terima kasih Tuhan. Kau bangkitkan pasukan di tengah-tengah kami. Dan kami siap untuk beritakan firman-Mu. Kami siap untuk bawa lawatan-Mu sampai seluruh Indonesia dan dunia. Mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Amin saudara. Yang percaya, sorakan.